Oke, bisa kita mulai mungkin ya, Pak Andika? Halo? Pak Helmi? Pak Oh, Helmi? untuk Pak Helmi? Siap, Mas, siap. Oh ya, oke. Oke, bisa dimulai. Kita mulai saja ya. Oke, saya coba buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih semua sudah bisa hadir pagi ini. Pagi ini kita kedatangan tamu, Pak Andika. Ini Pak Andika ini rekannya Pak Philip ya, Pak Andika? iya benar. Ya, jadi apa namanya, Pak Philip memperkenalkan Pak Andika ke kami. Nah ini Pak Andika kali ini pagi ini Pak Andika akan coba sharing tentang pengalaman untuk implementasi software di dunia industri itu sebenarnya seperti apa gitu. Kalau misalnya mungkin teman-teman mahasiswa di sini biasa diajarkan di kuliah itu katanya konon software itu bikinnya begini, secara teorinya bikinnya begini. Nah nanti realnya di dunia nyatanya seperti apa itu, ya mungkin nanti Pak Andika bisa berbagi pengalamannya seperti itu, mungkin teman-teman mahasiswa bisa belajar banyak dari beliau. Mungkin awal coba saya sedikit singgung tentang Pak Andika. Pak Andika ini apa namanya? Kalau lihat dari prestasinya banyak sekali. Prestasinya mulai dari tahun 2013 itu memenangkan kontes pemrograman senior di ITB itu 2013. Lalu masih tahun 2013 itu finalis Imagine Cup. Lalu 2013 juga nominator Inaikta, 2014 tahun berikutnya nominator Inaikta juga. Lalu 2016 dapat 3 prestasi sekaligus, itu pemenang Imagine Cup, lalu finalis Global Mobile Innovator di Barcelona, dan Merit Award Taiwan Apicta. Nah ini jadi teman-teman mahasiswa mungkin nggak perlu ragu gitu ya. Ini Pak Andika ini prestasinya sudah banyak, jadi bisa untuk dijadikan referensi kira-kira seperti itu. Portofolio produk yang dibuat juga ada banyak ini yang di-share ke kami. Ada GPS tracker itu tahun 2014. Lalu ada pengiriman paket dengan drone itu tahun 2015. Tahun 2016 ada develop untuk smart home. 2017 itu mengembangkan dengan Sampurna, ada aplikasi web nih ya, web based. Lalu 2018 ada dua produk yang di-develop. Itu ada robot, lengan robot, dan satu lagi aplikasi Android. Nah, sertifikasi yang dipegang juga ada, itu dari IBM Glovator, itu sebagai inventor dan explorer. Nah, itu jadi kalau kuliahnya di mana? Mungkin bisa di-share Pak Andika dulu. Saya kuliah di Telkom University Bandung, jurusan elektro. Elektro ya? Iya, Jadi angkatan 2011. Benar-benar. Oke. Tuh, jadi ini 2011 berarti Seangkatan Pak Philip. kalau kenapa? Seangkatan sama Pak Philip. Oh, seangkatan Pak Philip. Oke. Nah, mungkin kalau dari teman-teman mahasiswa mungkin yang dari angkatan pertama mungkin yang
sempat ketemu dengan Pak Philip, angkatan kedua mungkin belum sempat ketemu ya. Angkatan kedua belum sempat ketemu, mungkin nanti kalau Pak Philip segera kembali dari Taiwan, mungkin angkatan kedua baru bisa ketemu. Jadi ini kebanyakan yang join dari 2 angkatan Pak Andika. Oh, iya. Dari angkatan yang tahun kedua itu sempat ketemu dengan Pak Philip, dan sekarang yang angkatan yang tahun pertama ini belum sempat ketemu dengan Pak Philip. Oke, begitu mungkin sedikit perkenalan tentang Pak Andika. Mungkin berikutnya monggo Pak Helmi, kalau ada ini mungkin bisa menyampaikan sedikit kata-kata. Terima kasih Mas Pang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Andika atas kehadirannya di Telkom Surabaya, walaupun kehadirannya secara virtual gitu ya Pak. Saya mengucapkan banyak terima kasih atas kesediaannya Bapak untuk bisa mengisi di Telkom Surabaya ini. Jadi saya sudah lihat tadi begitu banyak rentetan prestasi yang diraih Bapak, begitu juga dengan sertifikasinya. Semoga apa yang pernah jenengan capai tadi itu bisa menginspirasi kita semua yang di Telkom Surabaya, terlebih buat rekan-rekan mahasiswanya. Oke, saya rasa topiknya sangat menarik, yaitu Advanced Software Development. Nah, untuk rekan-rekan teknologi informasi pada khususnya itu sesuatu yang memang harus mereka kuasai, sehingga nanti ketika lepas dari dunia perkuliahan mereka tidak canggung lagi kalau menghadapi situasi di luar, misalnya tentang pembuatan software yang bagaimana, dan terkait dengan apa yang di development itu yang diinginkan di industri bagaimana, di masyarakat bagaimana, dan seterusnya. Oke, Bapak, terima kasih atas kehadirannya. Saya harap ini bisa dimanfaatkan dengan baik oleh rekan-rekan mahasiswa maupun kami juga sebagai dosennya yang banyak akan berguru dengan. Oke, matur suwun, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo dilanjut Pak Pang. Waalaikumsalam. Oke, terima kasih Pak Helmi. Setelah ini kita masuk ke sesi sesi materi ya. Nanti Pak Andika akan sharing pengalamannya di lapangan seperti apa. Rekan-rekan mahasiswa sambil nyimak, mungkin kalau ada pertanyaan apapun itu bisa langsung dipotong saja gitu ya, bisa langsung angkat tangan atau saya nggak tahu, bisa langsung ngomong peserta atau harus angkat tangan dulu nih? Harus angkat tangan dulu, Mas. Nanti akan diizinkan. Oke. Jadi mekanismenya nanti lewat chat mungkin juga bisa ya. Kita fleksibel aja, angkat tangan dulu kalau ingin ingin ngomong langsung, atau lewat chat mungkin bisa juga diketik pertanyaannya. Nah, nanti di akhir, jadi nanti ada mungkin ini span waktunya tentatif mungkin sekitar 1 jam sampai jam 11:10 kira-kira. Itu kita mix, jadi seiring penjelasan materi, nanti rekan-rekan mahasiswa bisa sambil bertanya. Nanti di akhir Pak Andika akan memilih 3 pertanyaan terbaik. Nanti ada kejutan yang cukup menarik untuk mahasiswa, untuk 3 orang yang terpilih di akhir sesi. Begitu. Jadi mahasiswa nanti jangan segan-segan nanya, meskipun pertanyaannya kelihatan remeh, soalnya kadang-kadang pertanyaan yang remeh itu kadang-kadang menarik justru. Jadi hal yang kelihatannya sepele tapi sebenarnya membantu untuk memahami nanti katakanlah posisi di lapangan kondisinya seperti apa. Oke, begitu saja mungkin pengantar dari saya. Silakan Pak Andika.
bisa dimulai. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam. pagi semuanya. Waalaikumsalam. Selamat siang, selamat pagi semuanya. Oke. Sebelumnya, ini saya untuk sharing ini gimana ya? Sharing apa namanya? PowerPoint, sharing screen? Bisa langsung? share screen aja. Oh, oke. Oke, siap. Oke. Kelihatan ya? Iya, kelihatan. Oke. Sebelumnya, terima kasih telah mengundang saya di sini. Saya perkenalkan, sebelumnya nama saya Andika Pradana Arif. Saya di sini, saya sekarang menjabat sebagai CEO di PT Pro Studio Indonesia. Tadi sudah dikenalkan cukup panjang. Saya alumni Telkom University, jurusan Elektro. Jadi saya sedikit flashback sebelum saya masuk ke software development sendiri di industri gitu. Oke, jadi sewaktu saya perjalanan gitu, sebelum sampai di saat ini, mungkin teman-teman yang sekarang tingkat 2, tingkat 3 gitu, punya gambaran, punya pertanyaan, bagaimana apa sih software developing? Apa sih? Itu juga dulu jadi pertanyaan besar bagi saya. Gimana sih industrinya? Soalnya kalau melihat kecepatannya, pertumbuhannya, IT ini industri informasi ini cukup termasuk industri yang paling cepat, paling progresif untuk berubah gitu. Waktu pertama kali saya masuk di tahun 2011 itu kita masih bicara tentang web. Kita belum berbicara tentang web app. Web app sudah sih, cuma belum semasif sekarang. Terus Android pun masih sangat minim, jadi dulu masih yang BlackBerry, ingat saya. Terus dari sisi untuk sisi product maturity-nya juga. Saya itu dulu tahun 2011 ya, saya masih ingat saya itu masih ikut karena waktu saya masih angkatan baru ya, 2011 baru tahun pertama kuliah, itu saya masih ikut perlombaan INAICTA, Indonesia ICT World. Itu masih satu grup dengan Tokopedia. Jadi bisa kebayang waktu itu teknologi industri itu masih belum mature sama sekali gitu. Bahkan kayak Bukalapak, Tokopedia, Gojek bahkan. Gojek itu masih yang via telepon. Jadi kalau dulu tahun 2011 kita mau pesan Gojek itu bukan aplikasi tapi masih pakai via telepon. Jadi baru ada satu halaman web page yang menyantumkan Gojek itu dulu pakai telepon ya, Pak? Ya. Gojek itu dulu pakai telepon? Dulu itu cuma satu page landing page, profile page gitu, tulisannya Gojek, terus ada nomor telepon. Kalau ingin nyari ojek, nomor teleponnya ini. Dulu seperti itu. Oh. Jadi kebayang pergerakannya cepat itu tahun 2011. Itu saya ingat banget soalnya saya ikut tumbuh juga bareng di lingkungan itu gitu. Teman-teman developer, wah ini ada ada inovasi baru, mesin Gojek di web ada nomor teleponnya gitu. Jadi nyantumin nomor telepon dulu. Seiring berjalannya perkembangan cepat sekali, disruptif, mulai bergerak ke arah apps dan lain-lain. Nah, ini yang saya ingin singgung di sini, bahwa semakin karena perkembangan sangat cepat, industri yang tadinya kita bisa ngoding, kita buat web, itu cukup. Karena kayak dulu Gojek aja kita cukup bisa untuk hanya dengan modal kita punya kemampuan untuk bikin suatu web profile gitu.
Kita cukup untuk membuat bisnis seperti Gojek. Dengan cepatnya perkembangan dan berkembangnya teknologi pula, mulai melebar. Jadi yang tadinya cuma web page, sekarang udah punya sebagai aplikasi. Di web page sendiri berubah. Tadinya kita masih banyak, kalau masih teman-teman di sini pakai PHP, tapi belum pakai RESTful, belum semasif sekarang RESTful API seperti itu untuk komunikasinya. Jadi kita bisa mengandalkan 1-2 orang untuk membuat page web gitu. Kalau sekarang kan sudah kebayang, ada namanya front end engineer, ada namanya back end engineer, bahkan ada yang namanya DevOps, jadi teman-teman sekarang kalau misalnya kita bicara dengan software development di hari ini, mungkin mindset-nya teman-teman jangan berpikiran bahwa teman-teman akan belajar sebagai seorang superpower yang bakal menguasai semuanya dan bisa bikin semuanya sendiri gitu. Enggak. Di hari ini software development itu sangat kompleks dan membutuhkan orang yang tidak sedikit gitu untuk membuat sebuah produk yang bisa diterapkan ya. Kalau basisnya prototype, mungkin kita masih bisa mengerjakannya sendiri atau berdua atau bertiga gitu. Cuma kalau misalnya kita udah berbicara tentang masalah produk yang bisa di-scale, yang bisa digunakan secara masif, bisa dites, bisa digunakan secara sampai mungkin skalanya jutaan gitu. Pengguna aktifnya jutaan itu. Kita sepertinya mesti berbicara lagi mau kemana sih kita gitu. Karena kalau di tingkat 1, tingkat 2, tingkat 2, tingkat 3 gitu kalau kuliah. Dulu kan saya kan pertama kali masuk ke ke kampus. Itu tadi ikut dari programming contest. Programming contest saya merasa sudah bisa ngoding. Oh ya, gue udah bisa ngoding. Saya bisa ngoding nih gitu. Saya bisa ngoding, saya bisa nih bikin suatu aplikasi gitu. Tapi makin kesini saya ngerasa, ternyata nggak bisa nih sendirian gitu. Sampai akhirnya join dengan teman dan akhirnya saya seperti sekarang. Dan saya sendiri pun di posisi di perusahaan bukan orang yang bisa mendalami satu teknikal mendalami semua jenis itu sendiri gitu. Karena itu sulit sih. Pasti ada teman-teman sendiri kalau kita berbicara tentang data, kita butuh berapa tahun belajar tentang data, gimana cara menganalisanya, gimana cara itu macam-macam. Itu panjang sendiri. Jadi kalau misalnya teman-teman kita pengen jadi sebagai seorang superpower yang ingin menguasai semua sendiri, ya itu mungkin bisa, cuma mesti akan memakan waktu yang cukup lama gitu. Dan dengan waktu yang cukup lama sendiri, dunia akan terus bergerak semakin cepat gitu. Saya yakin dengan semakin banyaknya cabang yang kita sekarang kalau misalnya berbicara tentang katakanlah front end engineer gitu. Front end engineer sekarang sudah ada yang namanya server side rendering, client side rendering. Kita udah ngomongin gimana optimasinya. Jadi masing-masing sudah punya fokus sendiri-sendiri sekarang gitu. Bagaimana kita berlomba gimana produk yang nanti kita buat itu tidak hanya menang secara cuma digunakan secara lokal gitu. Cuma kita bisa push ini dengan waktu yang cukup singkat, relatif singkat. Kita scale up ke misalnya katakanlah dari yang kota kita scale up ke provinsi. Untuk scale up sendiri jika timnya itu tidak ready, jika teknologi secara itu tidak ready, itu banyak sekali isu gitu. Kalau misalnya tidak dipikirkan secara matang-matang. Gitu. Saya punya pengalaman ada seorang rekan itu mendevelop aplikasi yang skalanya itu desa. Di sebuah desa itu usernya itu katakan waktu itu sekitar 1000-an gitu. Ribuan. Sendirian, Pak?
Oh bukan, maksudnya ini aplikasi yang dia mendevelopnya berdua atau bertiga gitu. Cuma betul. Cuma dia belum menggunakan best practice yang orang-orang sekarang pakai gitu. Jadi kayak misalnya ya masih ya masih raw lah. Jadi skalanya masih prototype gitu. Mungkin kayak waktu saya kuliah dulu, jadi kayak sekedar bisa tampil gitu kan. Sekedar bisa tampil, terus ini ada bisa dibuat presentasi gitu. Tapi banyak yang melupakan ternyata di dalamnya itu butuh banyak resource yang perlu disiapkan waktu dia di scale up aplikasinya di scale up ke skala provinsi yang usernya 1 juta, dia nge-break dengan software-nya nge-break karena dia membuat report. Jadi begitu dari ribuan, ternyata waktu nyampe di provinsi itu dia hampir jutaan. Jadi reportnya daily-nya itu inputnya di jutaan. Nah dia dengan daily yang jutaan dia membuat report itu cukup tadinya tidak menggunakan jadi dia ingin menghandle semua sendiri waktu itu, sudah diingatkan sebenarnya. Nah waktu itu jadi terbayang waktu membuat report ternyata ada satu masalah, sebenarnya simpel masalahnya adalah satu table yang isinya jutaan row, ada 2 table yang jutaan row kejoin. Kebayang jutaan row dikali jutaan row itu kompleksitasnya udah nyampe udah nyampe triliun. Nah, begitu nyampe row yang sampai triliun ini kejoin, aplikasi down. Jadi simple kesalahannya cuma karena orangnya juga sedikit, ada tuntutan untuk developing berikutnya dan lain-lain gitu. Dan emang expertise-nya juga tadi tidak mendalami di satu bidang gitu kan di awal. Itu sulit untuk menemukan sebuah kesalahan itu gitu. Nah, jadi mungkin untuk teman-teman di sini tingkat 2, tingkat 3. Saran dari saya sih mulai sekarang tentuin dulu ininya apa sih? Kalau Naruto tuh jalan ninjanya tuh yang mana sih gitu. Apa sih path saya di sini sekarang apa dulu gitu? Apa yang akan saya kerjakan dulu di awal? Bahkan untuk sebagai desainer pun sekarang cukup kompleks jadi desainer. Karena UI UX sendiri, user experience sendiri ilmunya jauh udah sangat-sangat dalam dan sangat lebar gitu. Jadi mungkin dari sekarang teman-teman mungkin tingkat 2, mungkin tingkat 3, kita mungkin kalau saran dari saya kita akan coba dulu gimana ya, kita pilih nih, kita tetap belajar semuanya tetap apa, it's okay kita belajar semuanya, kita pelajari semuanya, kita baca, cuma untuk spesialisasinya tentuin dari sekarang gitu, mumpung masih tingkat 2, tingkat 3, karena ke depan di industri yang semakin cepat ini, teman-teman keahlian itu sangat penting gitu. Selain dari sertifikasi, selain dari ilmu dari kuliah gitu kan, sertifikat dari kuliah, kelulusan dan lain-lain, keahlian ini juga sangat penting. Karena untuk masuk ke industri yang sekarang, CV, portofolio itu sangat dipertimbangkan gitu. Jauh untuk lolos di tahap itu tuh persaingannya sangat ketat gitu, untuk spesialisasi yang dimiliki. Oke. Itu jadi kenapa tadi tidak selalu tentang coding ya, karena sudah banyak banget, mungkin teman-teman bisa cari, ada UI UX untuk desainernya, untuk backend-nya tuh ada backend sendiri, ada DevOps, bahkan DevOps tuh yang operasionalnya daily juga. Terus ada backend engineer, ya itu masih ngoding, front end engineer, ada web bahkan ada web app, ada ada apps engineer, mobile engineer. Mobile engineer sendiri sekarang kan ada yang mau masuk Android, ada yang masuk ke iOS, sekarang ada yang ada yang in the middle-nya, ada yang Flutter yang bisa multi platform. Itu banyak banget sekarang yang, mulai dari sekarang
teman-teman mungkin bisa tentuin nih kemana sih saya akan jalan gitu. Oke. Jadi kalau menurut Pak Andika, istilahnya mungkin lebih baik jadi spesialis daripada generalis ya Pak ya? Di awal ya. Nanti kita menurut saya di awal untuk jadi spesialis itu penting. Berikutnya kita belajar ke yang lainnya it's okay. Cuma kita mesti ada gitu. Apa yang dipegang dulu di awal. Jangan sampai kita terlalu generalis. Generalis itu menurut saya setuju dengan generalis. Cuma kita tetap paling nggak ada satu bidang atau dua bidang yang emang kita cukup kuasai. Jadi gimana ya? Jangan sampai teman-teman itu dipandang sebelah mata ketika bikin software gitu ya, dipandang sebelah mata. Ketika hiring gitu. Kita biasanya ketika kita udah bikin sebuah produk. Kita ingin bikin sebuah produk. Ini saya berbicara yang membuat sebuah produk dulu ya, Pak ya, sebelum masuk ke industrinya sendiri. Oke, sebelum sebelum daftar mungkin gitu kan. Mungkin teman-teman di sini kan ingin mungkin ada yang idealisnya ingin membuat sebuah produk sendiri misalnya seperti itu. Ingin membuat sebuah produk, lalu berikutnya kan dari tahap membuat sebuah produk itu pasti butuh tim. Nah, ketika kita nggak bisa terlalu generalis, itu biasanya jangan sampai ada snowball effect gitu. Kita hiringnya atau ngajak teman-teman hiringnya agak jadi berantakan, sekenanya dan lain-lainnya. Padahal orang-orang pertama yang join di sebuah produk itu krusial gitu, sangat-sangat krusial. Jangan sampai orang-orang pertama yang di sekitar kita yang kita ajak buat produk itu orang yang juga setengah-setengah gitu, secara willingness juga setengah-setengah. Jadi akan jadi snowball effect di kemudian hari ketika ternyata produknya laku semacamnya, pas di scale up berantakan. Wah itu karena kesempatan untuk scale up itu nggak banyak. Gitu. Nggak semua produk bisa scale up, nggak semua produk itu bisa diterima masyarakat. Gitu. Kalau masyarakat udah seneng, itu udah keren banget. Masyarakat udah bisa scale up, bisa udah nyaman, itu udah keren banget. Nah, langkah itulah yang jangan sampai itu kejadian gitu. Karena kalau misalnya terlalu generalis biasanya di awalnya cepat jadinya. Cuma begitu di scale up-nya agak berantakan sih. Itu pengalaman ya. Mungkin nanti kalau ada cerita-cerita lain monggo sih teman-teman juga. Kalau ada yang mau nanya bisa langsung angkat tangan atau chat. Oke, ada pertanyaan? Ada pertanyaan mungkin dari Mas Pak? Udah ada yang mau nanya? Ada? Belum? Oke, belum Pak sepertinya Pak. Oke, ya. Sebentar. Oh, belum ada Pak. Oke, berikutnya kita masuk ke software development methodology. Jadi ada banyak banget nih sekarang yang berkembang di masyarakat. Yang terkenal tuh waterfall. Oke, teman-teman mungkin belajar juga di kuliah metode waterfall di sini. Waterfall tuh yang mungkin metodenya kalau nggak salah kan menggunakan Kanban board gitu ya, dari awal kita develop sampai habis sampai selesai, nanti di terakhirnya kita review. Berikutnya ada spinner itu biasanya kita kita jelasin nih dari pertama kita dari awal kita ini tentukan dulu di awal kita scope A itu apa, kita selesaikan scope A, terus berikutnya scope A itu berarti ada dari dari developingnya, dari sampai reviewnya, sampai bug fixingnya kita selesaikan, scope A, terus langsung ke scope B, scope C gitu. Berikutnya ada yang chaos methodology. Ini juga cukup menarik karena dia ini mengerjakan, jadi untuk mengerjakan kesehariannya, untuk yang chaos ini depend on sama isu. Jadi sangat bergantung sama si PM-nya, product owner-nya atau product manager-nya. Jadi isu mana yang di raise terlebih dahulu, apakah itu bug, apakah itu fitur, itu yang akan dikerjakan lebih dahulu gitu. Itu chaos. Metodologi berikutnya ada agile.
Nah, ini yang cukup terkenal ya. Mungkin 1 dekade ini yang cukup terkenal ada Scrum dan Kanban. Apa sih itu Scrum? Apa sih itu Kanban? Jadi keduanya mirip. Jadi gini. Tadi kan mungkin di awal, tadi kan saya singgung di awal bahwa industri bergerak sangat cepat gitu. Nah, begitu pula untuk request fitur dan lain-lain itu bergerak sangat cepat gitu. Mungkin per minggu ada request fitur, per 2 minggu ada review fitur yang kemarin sudah, bahkan ada kemungkinan bahwa fitur yang udah di-develop bertahan 2 minggu atau bertahan seminggu ternyata tidak efektif, itu harus di-take down fiturnya. Itu kan kebayang untuk kecepatan perubahannya sendiri. Nah, itu makanya untuk 1 dekade ini, 10 tahun belakangan ini, Agile itu sangat-sangat populer. Jadi, 2 metode Agile yang sangat populernya ada Scrum sama Kanban. Oke, di Scrum kita bicara secara garis besar. Scrum ini untuk iterasi yang produknya sudah cukup mature. Ya, mungkin kalau misalnya perusahaan-perusahaan unicorn sekarang yang seperti Tokopedia, Bukalapak, Gojek, itu mungkin menggunakan Scrum gitu. Karena jadi perbedaannya di mana gitu? Perbedaan antara Scrum sama Kanban, yang keduanya sama-sama iterasinya per week atau per minggu atau per 2 minggu. Perbedaannya adalah di Scrum itu pivotnya itu tidak se-ekstrim, pivotnya produk itu tidak se-ekstrim Kanban. Kanban ini biasanya dipakai di perusahaan-perusahaan yang masih iterasinya di pertama, masih ingin cari bisnis model yang pas gitu. Ternyata jualan ke sini nggak masuk gitu. Ternyata orang-orang lebih senang yang fitur A, ternyata fitur B. Kanban itu masih bisa shifting fitur gitu. Jadi kayak yang ini di hold dulu, yang A, yang A di hold dulu, yang B dikerjakan. Nah, kalau Scrum ini lebih mature. Jadi kayak perusahaan lebih besar, butuh iterasi yang cepat, dan dan secara fiturnya sendiri dia udah cukup dari top bottom gitu ya, cukup dari atas gitu. Udah cukup fix gitu. Kayak misalnya kita pengen bikin flash deal atau flash sale atau semacamnya gitu. Jadi fiturnya sendiri sudah cukup fix, dan kayaknya mungkin fitur udah ke deliver baru kelihatan matriksnya gitu kalau di Scrum. Sedangkan di Kanban itu mungkin masih dalam tahap prototype, fiturnya di take down gitu, atau di hold dulu gitu. Oh, kayaknya ternyata di prototype orang nggak ada willingness, nggak ada keinginan untuk menggunakan fitur A. Fitur B dulu yang kita develop karena orang lebih butuhin fitur B. Itu bisa di-deliver di Kanban. Kalau di Scrum lebih sulit. Jadi semua metodologi ini sebenarnya nggak ada yang silver bullet gitu. Nggak ada yang nggak ada yang paling benar. Jadi ini yang biasanya jadi teman-teman developer. Jadi bagi developer yang namanya metodologi, bahasa pemrograman, teknologi, itu udah kayak agama ya. Itu jokesnya gitu sih. Jadi kayak mereka tuh sampai kuat banget bahwa ini loh saya yang paling benar gitu. Nah, mungkin ini yang pengalaman yang mungkin saya ingin bagikan bahwa nggak ada loh ternyata yang paling benar gitu. Ada yang lebih baik, tapi nggak ada yang paling baik. Ada yang lebih baik. Ada yang lebih baik, tapi tidak ada yang baik. Gitu. Jadi emang ya udah selalu akan ada iterasi yang lebih baik. Tapi nggak ada nih sesuatu yang bakal sampai akhirnya bakal digunakan terus. Jadi mungkin teman-teman, kenapa kita harus nggak boleh berhenti belajar karena itu ya. Karena emang kita harus terus membaca apa sih ternyata ada yang lebih efektif nggak gitu. Berikutnya, jadi tadi kayak waterfall, chaos, spinner, agile. Jadi kayak jangan saling jelek-jelekin juga gitu. Karena emang kalau dalam project waterfall cukup sangat-sangat cukup efektif gitu. Karena
dalam sebuah project, kalau misalnya nanti kita menggunakan agile ke ke klien, itu kemungkinan molornya itu bakal jauh lebih lebih peluang untuk scope dari waktunya itu mundur, itu bakal jauh-jauh lebih besar itu peluang untuk mundur ya kalau kita agile. Tapi kalau misalnya kita waterfall dalam membuat produknya sendiri, tapi jadi kalau misalnya kita ke klien kita bentuknya tidak waterfall tapi agile, kita akan mundur jauh gitu. Tapi kalau misalnya kita waterfall waktu pengerjaan produknya sendiri, waktu di developingnya sendiri, itu juga akan jadi buah si malakama karena beban dari kalau proyeknya cepat, it's okay. Kayak misalnya proyeknya cuma sebulan atau 1,5 bulan atau 2 bulan, it's okay. Cuma kalau misalnya proyeknya ini udah berbicara tentang yang di 3 bulan atau 4 bulan, itu nanti ada bug fix yang akan sangat besar kalau kita menggunakan waterfall di dalam developingnya gitu. Jadi mungkin Pak Andika, ya. Ya, ini ada yang nanya, sudah ada 2 pertanyaan. Tadi sempat disebut pertanyaan yang pertama, sempat disebut tentang pivot. Pivot itu apa gitu maksudnya? Okay. Itu pertanyaan pertama. Lalu yang kedua, bedanya Scrum Kanban dengan Chaos. Lalu mungkin bedanya Scrum Kanban dan Chaos. Lalu kira-kira ya mungkin maksudnya bagaimana memilih di antara ketiganya gitu ya. Jadi yang cocok itu yang mana, milihnya berdasarkan apa gitu. Kira-kira untuk proyek yang ini mungkin cocoknya pakai metode yang ini, kira-kira mungkin seperti itu pertanyaannya. 2 itu. Monggo Pak Andika. Tadi yang pertama pivot. Oke, pivot yang pertama pivot. Nah, untuk pivot untuk bisnis adalah perubahan gitu. Jadi pivot, kalau mungkin teman-teman juga tahu main basket, nah, pivot tuh merubah arah. Jadi misalnya tadi teman-teman mau ke kiri nih, terus pindah ke kanan gitu. Jadi misalnya bisnisnya, contohnya kita ingin jualan SaaS, service as a service. Jadi kita misalnya jualannya pengennya subscribe nih. Jadi per minggu harganya sekian atau per bulan harganya sekian. Ternyata user nggak suka. User ingin beli putus, beli sekali, udah dipakai terus-terusan walaupun lebih mahal misalnya gitu. Itu bisa jadi ternyata banyak user yang inginnya seperti itu. Bahkan hampir semua user inginnya seperti itu. Nah, kita bisa pivot itu berubah arah dari kalau misalnya di bisnis itu kita berubah arah keputusan dari bisnis plan-nya. Kalau di developing, pivot itu katakanlah kita pengen kejar fitur A untuk ke develop. Cuma ternyata secara usernya sendiri tidak suka nih, kurang suka yang fitur A. Fitur B prioritasnya ternyata jauh lebih tinggi. Kita tuh pivot itu berarti berubah arah. Misalnya kalau di fitur tadinya pemesanan hotel itu, misalnya pemesanan hotel itu tadinya dari apps. Pemesanan hotel tadinya bisa reservasi 3 bulan gitu. Ternyata pemesanan reservasi itu orang-orang nggak suka. Orang-orang lebih senang yang yang langsung datang, langsung bisa di sana gitu. Nah, itu fiturnya harus disediakan. Berarti kan ternyata fitur reservasi itu kurang orang suka. Kita hold dulu mungkin, atau kita nggak kerjain mungkin, keputusannya bisa macam-macam. Tapi karena orang jauh lebih besar, banyak yang orang langsung datang dan langsung bisa bayar, langsung bisa di tempat on-site gitu. Ya berarti kita kerjain fitur itu dulu, bahwa bisa memesan ruangan tapi on-site, seperti itu. Nah, itu kalau dari segi pivot. Belum cukup menjelaskan belum? Cukup jelas belum? Cukup jelas? Pivot? Pivot itu perubahan arah gitu. Ya, bisa lanjut ke pertanyaan berikutnya. Berikutnya yang gimana sih nentuin bedanya Chaos, Kanban, lalu kira-kira ya itu tadi ya yang saya tangkap, cara memilih yang tepat di antara 3 itu bagaimana gitu.
Kalau sebenarnya secara metodologi masih banyak banget ke bawah jadi gitu. Jadi yang saya mungkin tadi jelaskan tuh pakemnya aja. Jadi kayak rules-nya dari si pembuatnya gitu. Nah, sebenarnya kita nggak ada larangan loh. Kita ngambil yang chaos kita ambil yang A. Agile itu kita ambil yang B, yang Scrum kita ambil yang B-nya. Kanban kita ambil yang C-nya. Yang menurut kita baik itu nggak masalah. Jadi kapan kita harus pakai Scrum, Kanban, Chaos, kita lihat dari prioritasnya sebenarnya. Kayak contohnya tadi yang saya kasih contoh tadi yang waterfall. Kalau misalnya kita jadi software developer, jadi software house, terus kita punya klien, kita kasih fasilitas dia agile. Intinya scope fitur akan didiskusikan per sprint gitu. Itu oke jika kalian emang punya kewenangan, jika si klien punya kemauan untuk per sprint untuk pengerjaannya gitu, bukan mengikuti produk. Kalau misalnya ingin produk sampai jadi, menurut saya tidak baik kita pilih yang waterfall misalnya, karena kita tidak pilih yang agile gitu, karena produk jadi itu definisinya sangat luas. Definisi produk jadi itu kayak misalnya kan bisa aja seorang klien tuh bilang, saya ingin bikin itu loh aplikasi kayak Traveloka. Waduh, Traveloka itu engineer-nya ratusan, udah berdiri sekian tahun gitu. Kayak hampir 10 tahun dia berdiri. Atau udah lebih ya, 10 tahun. Kebayang bagaimana dia research, gimana dia gunain resource yang cukup besar untuk ngelakuin itu semua gitu. Jadi kayak nggak bisa sebenarnya kita ambil satu aja untuk semua keadaan. Jadi tadi misalnya waterfall kita coba taruh aja mungkin untuk klien yang emang perlu kejelasan tentang scope fitur, scope waktu, kita taruh waterfall. Kalau misalnya kita butuh kecepatan developing yang ingin cepat berubah gitu, ingin bisa adaptif, yang week ini fitur ini, week 2 fitur ini, kita mungkin ngomongin agile. Karena agile beberapa fitur ke depan, prioritas yang akan dikerjakan di fitur-fitur ke depan itu bergantung sama fitur-fitur sebelumnya, sama matrix dari user yang didapat gitu. Jadi ternyata matrix A ini lebih disukai user, berarti kita ingin develop lebih cepat, berarti kita menggunakan yang agile gitu. Jadi kayak kalau misalnya tadi di waterfall pilihannya kita udah nggak bisa tuh ngomongin fitur A, fitur B di develop, jadi emang harus di develop semua karena emang itu kan keinginan dari klien. Berikutnya chaos ini gimana ya? Chaos ini dependent banget, bergantung banget sama tadi produk PM-nya gitu, produk owner-nya. Kalau yang saya baca, chaos ini gimana ya? Dia saya lihat kan nggak bergantung sama sistem, tapi bergantung banget sama kejelian dari PM-nya gitu. Pengen develop isu dulu kah, atau ngedevelop ngedevelop isu dulu kah, atau ngedevelop fitur A dulu kah, atau misalnya ada macam-macam lah. Yang mana dulu yang mau di-develop itu sangat bergantung sama sama PM-nya gitu. Nah, yang begini biasanya di Scrum, yang di Chaos ini biasanya prioritasnya di orang. Jadi bukan di produk. Jadi bukan produk A yang harus ke deliver, bukan. Prioritasnya lebih di orangnya. Di orangnya itu pengen kemana sih gitu. Si PM ini mau kemana sih gitu. Ini kurang populer karena dependent sama orang. Yang mana biasanya itu skopnya lebih kecil. Kita nggak bisa ngomongin skop yang besar, karena kalau bisa ngomongin skop yang besar di dependent ke orang, bergantung sama keputusan orang, satu orang gitu ya, bukan keputusan sebuah matrix gitu. Itu ke belakangnya sulit untuk nentuin yang A keberhasilannya gimana, yang B keberhasilannya gimana gitu. Karena ya udah, itu
pure murni dari keputusan orang tersebut gitu. Udah nggak bisa direview, sulit lah untuk direview. Seperti itu sih. Biasanya itu skupnya kecil. Biasanya mungkin timnya cuma 3 orang atau 4 orang, emang produknya juga kecil. Mungkin project-project open source itu mungkin pakai chaos. Open source yang emang kecil ya, yang emang skupnya kecil 3 orang, 4 orang. Jadi kayak, saya mau develop fitur A, B, C, D, ini pentingnya A, B, C, D, E gitu. Kayak gitu sih. Oke. Ada satu lagi pertanyaan susulan nih, Pak Andika. Ya. Pertanyaannya, bisa nggak itu mumpung lagi ngomongin metode tadi ya, itu bisa nggak diterapkan lebih dari satu metode untuk satu software? Bisa, oke. Kita mungkin masuk ke next slide berikutnya mungkin bisa menjawab pertanyaan tuh. Bisa nggak sih? Bisa. Jadi seperti yang tadi saya bilang, bahwa rules metode tadi itu sebenarnya pakem dari, misalnya saya buat buku terus saya bikin rules-nya gitu. Anda mau ngikutin terserah, Anda nggak ngikutin terserah, Anda mau ngambil bagian A, B, C, D-nya terserah. Sebenarnya itu yang harus jadi mindset ke kita, bahwa metodologi, bahasa pemrograman, tools-nya, itu cuma alat. Itu yang harus jadi mindset sih. Bahwa ini semua, teknologi ini cuma sebagai alat. Bukan sebuah dogma gitu. Bukan sebuah bukan sebuah jalan hidup yang harus selalu dipegang, nggak gitu. Jadi ini sebuah alat yang mana harus kita pelajari apa sih positif dan negatifnya, apa sih positif negatifnya, jadi diambil. Mungkin itu yang akan saya share di slide berikutnya. Agile in ProClub Studio. Jadi ini di perusahaan saya. Kita pertama saya mau ini dulu, di ProClub Studio sendiri ini punya kita ada company culture-nya. Mungkin yang pertama adalah remote working. Sebelum nanti nyambung lagi ke metode ya. Pertama, ini remote working. Jadi sebelum teman-teman WFA, mungkin perusahaan-perusahaan lain WFA, ProClub Studio dari awal berdiri itu udah WFA. Kita ada yang emang di ada yang di Jogja, ada yang di Purwokerto, ada yang di Bandung, ada yang di Bekasi. Sebenarnya sempat ada juga yang di Kalimantan, di Pontianak gitu, lebih tepatnya. Jadi kita semua remote working. Kenapa? Bagi kami, less traffic is less stress gitu. Less traffic, less stress, and more productive. Jadi lebih sedikit kena macet, lebih sedikit kena gangguan, tuh bakal mungkin lebih sedikit stres dari teman-teman sendiri, lebih fresh. Berikutnya, dengan lebih fresh itu kita berharap teman-teman juga kita lebih produktif gitu untuk mengerjakan. Jadi kan kita sebenarnya industri IT ini kan termasuk bidang yang menurut saya industri kreatif gitu. Yang menuntut, mungkin teman-teman juga banyak dulu yang setelah masa kuliah itu bukan dulu ya, tapi sekarang masa kuliah ada moodnya gitu ngerjain. Mungkin saya ngerjainnya dari pagi sampai siang, nanti kita lanjut lagi mungkin lanjut lagi sore sampai malam gitu. Nah, mungkin ini yang pengen kita bawa gitu, bahwa sebenarnya bukan masalah time-nya gitu dalam bekerja, tapi masalah deliver-nya gitu. Selama kita bisa mendeliver sesuatu sesuai target, deliver sesuatu, quality-nya pun bisa dijaga, itu lebih penting dibandingkan harus masuk di tempat kita gitu. Harus terdisiplin masuk, tapi nyampe tempat nggak produktif. Berikutnya, karena kita remote working, kita harus namanya asynchronous communication. Jadi ini mungkin bagi teman-teman yang udah ikut open source, mungkin ada FOSS gitu kan, teman-teman yang emang udah kontribut ke FOSS, mungkin juga mulai sudah terbiasa dengan asynchronous komunikasi. Asynchronous komunikasi itu adalah komunikasi yang teman-teman itu nggak harus dapat reply setiap kalian ngelempar isu gitu. Nggak harus segera mendapat reply balasan ketika ngelempar isu. Ini fitur A ada ini yang dikerjakan A, B, C, D. Ya udah, kita
di company sendiri namanya synchronous communication ya. Teman-teman itu sudah terbiasa untuk ya udah komunikasinya itu based on dokumentasi gitu. Nah, itu nyambung ke berikutnya. Harus well documented. Jadi semuanya harus terdokumentasi dengan baik. Ini yang sebenarnya kurang juga nih, menurut saya ini kurang banget di pengalaman saya di industri di Indonesia. Biasanya itu dokumentasinya itu kurang bagus, jelek banget gitu. Jadi di tempat kita itu fitur nggak akan kita accept kalau belum ada dokumentasinya. Jadi fitur itu kita belum bisa ngomongin bahwa oh kamu done di fitur A atau di task A kamu done, di task B kamu done, itu selesai gitu. Dari task A kamu selesai, task B kamu selesai. Oh itu belum kita bisa ACC, kita belum bisa accept kalau misalnya kita belum ada dokumentasinya, karena itu adalah kunci dari asinkronus komunikasi. Semua harus terdokumentasi dengan baik. Untuk dokumentasinya seperti apa tuh, Pak? Kita platformnya banyak, Pak. Untuk API kita pakai Postman. Untuk dokumentasi untuk Doc gitu, Word itu sebenarnya cukup sederhana sih. Platformnya cukup sederhana, cuma yang terpenting adalah nulisnya aja. Rajin nulis jadi ya, Pak. Jadi kayak fitur A ini ngerjain apa untuk apa namanya? Untuk pasti pakai Git untuk ininya, untuk development environment-nya sendiri harus pakai Git. Apa namanya? Kalau teman-teman udah bisa pakai Git, ada apa ya? Ada rules dari commit-nya itu harus ada rules-nya seperti A B C D E. Harus ada apa, kalau bug kayak gimana, kalau fitur gimana, kalau emang apa namanya invalid seperti apa. Berikutnya dari untuk apa namanya tim manajemennya sendiri kita pakai open source-nya Facebook namanya Fabricator. Itu mirip Trello gitu sih, cuma itu bisa buat memanage tim dan produk yang bisa jalan paralel, 3 atau 4 produk paralel itu bisa. Karena awalnya Prokop Studio ini awalnya sebelum kita punya produk, kita ini juga apa namanya software house juga. Jadi kita ada 2-3 produk itu harus kita bisa maintain, 2-3 project itu mungkin ya 2-3 project yang pernah jalan paralel, kita harus bisa maintain tanpa ada benturan gitu. Ada beberapa. Nanti mungkin kalau misalnya masalah IT-nya, platformnya, mungkin habis ini aja saya bisa sharing sih. Gimana sih platform apa aja sih mungkin yang bisa kita pakai untuk dokumentasi asinkronus komunikasi gitu. Oke. Karena itu penting banget. Mungkin ada rekan-rekan mahasiswa yang mau nanya? Ada? Oke, belum ada, Pak. Sepertinya bisa dilanjut. Oke. Nah, dengan company culture ini kita harap keleluasaan yang bertanggung jawab gitu. Jadi emang leluasa, emang ngerjainnya nyamannya di mana, maunya kapan, itu leluasa kan. Cuma jadi bertanggung jawab karena ada dokumentasinya. Berikutnya, oke, kita ngomongin lagi, karena itu tadi Prokop itu kita milihnya Agile. Nah, Agile sendiri di Prokop, kita punya tiga roles utama. Jadi sebenarnya di bawahnya ada lagi kayak engineer, designer, bahkan apa namanya ada product owner dan lain-lain. Cuma kita punya 3 roles utama yang mana ini roles dari Scrum-nya sendiri yang kita pakai. Pertama ada product owner. Product owner itu biasanya stakeholder-nya, biasanya itu yang nentuin dulu nih fitur A B C D E yang ingin. Jadi belum sampai tahap ini ya, belum sampai tahap keputusan bahwa itu harus dilakukan, enggak. Tapi baru kayak bikin draft-nya lah, ini target-targetnya. Ada product owner-nya, terus ada Scrum Master-nya. Scrum Master ini mungkin disebutnya kayak project manager lah. Jadi kayak dia memanage timnya. Nah ini kayak tadi yang saya bilang jauh di pertama, ini tidak selalu dengan ngoding gitu. Scrum Master di sini, teman saya yang Scrum Master di sini nggak ngoding Samsung gitu, nggak nyentuh codingan Samsung, tapi dia tahu gimana caranya mendeploy produk, melihat bug, mereproduce, menganalisa sebuah bug, itu dia tahu. Cuma
untuk sampai dia ngoding, dia nggak ngoding. Karena dia juga punya kewajiban untuk ke teman-teman engineer dan desainer dan ada tester dan lain-lain. Tergantung sama scope-nya. Jadi ada tim member di sini ada front end engineer, back end engineer, ada testernya, ada desainernya, dan lain-lain lah. Itu yang jadi kayak part of the team. Jadi kita jalan sebagai part of the team-nya. Ada banyak sebenarnya, cuma roles utamanya ada 3 tadi. Product owner, scrum master, team member. Nah, terus dengan namanya scrum master, apa metode yang dipakai scrum? Enggak juga gitu. Kita balik lagi, kita ngelihat dulu nih, di awal produknya itu sangat-sangat agile gitu, sangat-sangat kita nggak tahu nih, ini benar-benar bisa ke deliver enggak gitu, ini benar-benar bisa dipakai atau enggak gitu. Jadi kita kita masih gabungin dengan Kanban. Beberapa metodologi yang Kanban kita juga comot-comot gitu. Jadi nggak melulu saya kalau ngomongin detail Kanban sama Scrum-nya kayaknya nggak cukup waktunya juga. Jadi nggak melulu kita ambil kita ambil semua fitur dari satu metodologi. Jadi kita juga kita gabungkan karena mungkin lebih banyak di Scrum dan lebih enak kita ngomongnya Kanban Master. Kita pakainya Scrum Master lah gitu. Karena juga kita metodologi juga banyaknya mungkin di atas 60%, mungkin sekitar 60% kita metodologi yang dipakai itu banyak yang dari Scrum, jadi kita pakai namanya Scrum Master. Supaya nggak bingung. Berikutnya, ini gimana sih kita nge-develop sebuah produk gitu. Kita mendevelop sebuah software. Ada ini untuk pertamanya gitu, design thinking ini cukup terkenal juga. Ini juga kita pakai untuk kita membuat sebuah produk di awal. Kita menghasilkan sebuah produk di awal. Ini cukup umum, mungkin gampang lah di googling. Ini pertama design thinking, empathize pertama kita coba dulu nih empati sama user kita itu kesulitannya apa. Nah, jangan berangkat dari wants-nya user gitu. Karena belum tentu apa yang user inginkan itu adalah user butuhkan gitu. Karena kacamata kita sama kacamatanya mereka tuh beda. Kita harus selalu tanamkan gitu. Jadi kacamatanya mereka harus selalu dilihat sebagai orang awam. Jangan kita lihat mereka sebagai seorang expert gitu. Bahkan kalau bisa, saya beberapa kali tes kayak UX tentang UX yang saya buat, itu saya tes sama anak saya yang bayi gitu. Sekedar ngeliatin bahwa ini ada screen gini, terus dia bisa mencet buttonnya enggak gitu. Oh ternyata dia bisa ngeklik buttonnya, berarti intuitif gitu. Bahkan seorang bayi aja bisa tahu bahwa itu button gitu. Dia bisa, ini intuitif untuk diklik bahwa ini oke gitu. Kalau misalnya kita sudah ngomongin bahwa user kita terlalu expert gitu, biasanya kita overfit gitu jadinya akhirnya. Nah, empathize di sini kalau bisa kita empati sama user yang umum gitu. Jadi kita kalau bisa mungkin namanya KISS gitu, keep it simple and stupid. And then berikutnya define. Jadi kita harus define masalahnya. Jadi setelah kita merasakan apa masalahnya dia, kita tahu gitu kan masalahnya dia apa, kita define, kita tulis gitu. Kita mulai diskusi dengan cara menulis, itu yang penting. Jadi jangan cuma cerita, karena ketika cerita kita nggak bisa, sulit lah untuk di tempat kita tuh banyak banget nulis. Jadi define itu menulis itu di sini kita nulis apa sih problemnya secara struktural gitu. Supaya gunanya apa dengan menulis gitu? Gunanya mendefine dengan menulis supaya empati yang kita pikirkan itu nggak cacat secara logiknya gitu. Oh ternyata A maka B, C maka D, itu ada silogismenya tepat gitu. Jadi itu kenapa pentingnya menulis. Bahkan misalnya dari premis A ternyata
itu bisa diturunkan, itu adalah turunan dari premis A dan premis B gitu. Jadi bisa diturunkan seperti itu. Makanya kita harus mendefine itu secara gamblang dan tertulis. Berikutnya ideate. Ideate ini dari beberapa kesimpulan kita setelah menulis tadi kan dapat tuh strukturalnya tuh. Oh, ternyata problem itu tentang ini, tentang A, B, C, D, E gitu. Kita ideate gitu. Problem apa sih yang akan kita solve duluan? Mana sih scope yang secara grup itu cukup besar gitu. Jadi kita pilih sebuah fitur yang ternyata bisa mengcover sebagian besar masalah gitu kan. Di awal itu penting. Jadi jangan sampai kita overfit sama satu fitur, kita terlalu fokus sama satu fitur yang sebenarnya user sendiri belum tahu nih, kita kan dalam tahap ini belum tahu nih usernya mau pakai atau enggak semacamnya. Ini pentingnya ideate, jadi diskusinya cukup panjang di situ. Terus prototype. Nah, prototype ini cukup simpel karena dari awal kita udah melakukan proses yang cukup panjang. Prototype ini cukup simpel. Ini biasanya cuma dilakukan sehari 2 hari secara desain doang. Toolsnya udah banyak banget. Kalian bisa pakai Figma. Ini bukan promosi, tapi itu platform luar juga soalnya. Bisa pakai Zeppelin, bisa pakai Figma. Itu banyak banget. Kalian bisa bikin desain, terus kalian share gitu. Kalau misalnya web seperti ini gimana? Kalau fiturnya seperti ini gimana? Ada user story-nya, karena di idea itu udah ada user story-nya, kita buatin user story-nya. Kalau user klik A maka B, terus sampai usernya sampai ke tujuan usernya, kita buat prototype itu paling cuma sehari 2 hari cukup. Berikutnya tes. Tes di sini kita coba langsung ke user yang tadi kita udah empathize di pertama. Tes di sini gimana sih respon dari user dari A. Nah, beban design thinking ini emang cukup melelahkan. Menurut saya cukup melelahkan. Cuma akan jauh lebih melelahkan kalau misalnya asumsi yang kita bangun di awal tidak melewati diskusi ini, terus langsung ke arah developing. Di sini belum ada tahap developingnya belum. Jadi di sini masih ngomongin ideation gitu. Emang langkah ini cukup bikin males gitu. Cuma langkah ini cukup efektif untuk menghindari cost developing yang sia-sia gitu. Jadi dibandingkan kita asumsi, oh ternyata kita mau bikin fitur ini karena user gini, tapi kita nggak melewati tahap diskusinya, langsung dikerjain misalnya kayak gitu. Itu cost untuk ngerjainnya mungkin seminggu 2 minggu gitu, tapi belum tentu kepake juga gitu. Tapi biasanya dengan design thinking ini kita bisa ngambil satu fitur yang benar-benar inti, benar-benar utama untuk user pakai gitu. Benar-benar user. Jadi ibaratnya kalau misalnya kalian mungkin salah satu produk yang kita udah launch, yang di public ya, beberapa ada yang di private company-nya. Ada yang itu pertama Sagala, Sera Alpha G Alpha LA, Sagala.id. Sagala.id itu ya mirip-mirip sebenarnya e-commerce, cuma untuk buat seperti itu lumayan juga tuh desain untuk design thinking itu mungkin sekitar 2 minggu. Jadi yang pertama fail, yang kedua mungkin baru bisa memenuhi dari sisi business owner-nya dan sisi kliennya, sisi usernya gitu. Usernya nyaman dan business owner-nya pun bisa pakai Sagala ID. Nah, kita korban memang waktu 2 minggu kita pakai untuk sampai ke sana. 2 minggu sampai 3 minggu itu kita habisin untuk ngomongin design thinking sebelum jadi kita developing product. Cuma untuk developingnya sendiri Sagala itu cuma habisin waktu 1,5 bulan. Jadi cost developingnya itu jadi sangat tertekan gitu. Kalau misalnya jadi cukup simpel gitu, juga cukup singkat. Karena dari prototipe udah matang, begitu di develop waktunya cukup singkat gitu, 1,5 bulan untuk jadi produk tersebut. Mungkin teman-teman kalau buka terus bandingin sama TaniHub secara performance dan lain-lain juga
saya cukup percaya diri. Oke. Singkatnya pengerjaan yang tadi itu hasil dari design thinking yang kita ngerasa hasil dari design thinking yang cukup optimal gitu. Mungkin belum yang paling optimal gitu, tapi udah cukup optimal lah untuk sampai bisa tahap menjadi produk. Berikutnya Scrum in Proper Studio. Oke, ini yang kita kerjakan week to week, day to day-nya. Kita ada weekly review. Teman-teman jadi di Proper Studio itu setiap minggu kita ada namanya sprint planning. Sprint planning itu nentuin nih week ini kita ngerjainnya apa aja, fitur yang bakal kita kerjain itu apa aja, A, B, C, D, E, isu dari fitur dari week sebelumnya apa aja, itu di sprint planning. Sama retrospektif. Retrospektif ini ngobrolin nih week kemarin tuh gimana sih kalian cerita gitu. Kalau di retrospektif cerita kayak misalnya week kemarin saya sibuk masalah A, B, C, D, E, belum bisa perform, yang mana ini juga penting untuk ningkatin empathize dari timnya sendiri. Oh, dia nggak terdeliver targetnya, atau dia terdeliver dengan jauh lebih baik dari itu karena apa gitu, yang kita bisa pelajari bareng-bareng. Misalnya targetnya dia bisa mengerjakan harusnya bisa mengerjakan 30 task per minggu misalnya gitu, katakanlah. Ternyata tiba-tiba dia bisa mengerjakan sampai 45 gitu. Nah, dari sana kan, di retrospektif ini dia cerita gitu. Week kemarin tuh di gini, atau mungkin lagi gimana. Nah, itu yang mungkin kita bisa jadiin pelajaran teman-teman. Kalau misalnya ternyata target 30, dia cuma bisa ngedeliver 20. Problemnya di mana? Jadi, dengan komunikasi yang transparan juga, di sini kita komunikasi harus transparan, bahkan sampai tingkat yang paling atas pun harus transparan. Dengan begitu, teman-teman itu bekerja juga, keinginan kita, teman-teman bekerja dengan tidak ada kecurigaan gitu, kayak kok dia cuma bisa ngedeliver segini, besok aku deliver segini juga dong, saya cuma deliver 20 juga apa-apa paling gitu. Nah, kita nggak pengen ada statement seperti itu di akhir, jadi kita harus saling, jadi emang di awal canggung sih biasanya anak yang biasanya yang baru join itu bisa canggung untuk cerita gitu. Cuma kita selalu dorong mereka untuk cerita. Kita encourage mereka untuk cerita kayak problemnya kenapa, atau wah ini keren achievement-nya juga, kita juga dorong untuk appreciate achievement mereka gitu. Wah, kemarin kamu sampai 45, gimana caranya gitu. Supaya nanti kita bareng-bareng. Jadi sebagai company kita majunya itu karena kita menyadari bahwa ini adalah milik kita bareng-bareng gitu. Kalau misalnya kita besar, company-nya besar, kita akan besar bersama company-nya. Dan kalau misalnya company-nya pun turun, ya kita akan juga turun juga di company-nya gitu. Jadi memberikan kesadaran seperti itu. Berikutnya daily review. Daily review ini progress report kayak. Sebenarnya ini di Proper Studio sudah jadi beberapa kali perubahan. Tadinya per 3 hari, per 2 hari, sampai akhirnya setiap hari. Ternyata lebih efektif kita ngobrol, karena kita posisinya emang WFH, work from home, kadang-kadang work from cafe. Nah, itu dia yang ternyata sangat mudah terjadi isu miskomunikasi gitu. Nah, itu ternyata daily review ini setiap hari, kalau misalnya di perusahaan namanya stand up meeting, itu paling cuma 10 menit atau 15 menit paling lama, ngobrolin progress report-nya apa. Cuma ngobrol aja, task saya kemarin A, B, C, D, selesai. Next-nya EFGH, oke. Review problem, nggak ada problem, beres. Cuma sekedar gitu. Cuma itu impact-nya sangat-sangat kerasa. Jadi mengurangi miskomunikasi, peluang miskomunikasi yang terjadi di akhir. Itu Scrum di PCS gitu, di Proper Studio. Scrum banget juga enggak,
Kanban banget juga enggak, Scrum agile, lebih agile, jadi bahasanya harusnya agile ini apa namanya, belum saya ganti versi agile in Procop Studio, bukan Scrum in Procop Studio. Itu mungkin dari saya. Oke. Ini kontak, jadi kalau ada pertanyaan lagi silakan. Ada nih Pak, sebentar. Oke. Tadi bicara saya terlalu cepat ya? Kalau untuk saya, kalau bagi saya sih enggak sih. Tapi enggak tahu kalau dari teman-teman mahasiswa. Oh, nggak pertanyaannya. Soalnya saya ngelihat, berarti katanya Pak Philip itu slide-nya ditambahin lagi. Waduh, kayaknya ntar lama. Ngejar slide sebentar. aja. Ada dua Pak, ada dua pertanyaan. Ini yang pertama terkait dengan isu, contohnya isu Tokopedia yang bocor barusan ya Pak ya. Oke, ya. Nah kalau seperti itu, kalau misalnya diterapkan, katakanlah ini ya, kita sebenarnya nggak tahu internalnya Tokopedia pakai metode apa gitu ya. Katakanlah kita berasumsi, misalnya kita berasumsi mereka pakai metode Scrum, maka kalau ada kejadian seperti itu, ada yang jebol seperti itu siapa yang bertanggung jawab? Nah itu pertanyaan pertama. Siapa yang bertanggung jawab? Oke. Yang kedua tadi soal spesialis versus generalis gitu. Apa memang harus milih salah satu? Oke, itu dua pertanyaan yang sampai sekarang. Monggo Pak Andika. Oke, ya pertama tadi yang Tokopedia. Jadi kalau misalnya ada sebuah, jangan Tokopedia deh. Soalnya saya nggak tahu juga dia di dalamnya gimana ya. Cuma iya. Kalau ini opini saya gitu. Jadi, misalnya kalau kita buat general aja, so misalnya produknya ada kebocoran data lah gitu ya Pak ya. Gitu ya, ada isu gitu ya. Jadi gini, pertama pastinya kan di sana sudah ada hierarki yang misalnya contohnya tadi untuk mendevelop sebuah produk tadi kan ada macam-macam ya, ada engineer dan lain-lain, ada engineer, bahkan ada yang namanya itu reviewer code ada sendiri, biasanya reviewer code-nya ada sendiri, biasanya itu dia bareng sama teknologi evangelisnya. Teknologi evangelis itu yang biasanya menentukan kita mau pakai teknologi ABCD nih, fitur ABCD nih, kita mau pakai apa ya? Pakai package ABCD nih untuk satu fitur. Nah, dari awal itu sudah ada apa ya? Kalau misalnya sudah terdokumentasi, itu seharusnya dari awal udah ada pengertiannya bahwa contohnya kalau yang misalnya di Tokopedia itu masalah password, atau misalnya di password ya dia. Misalnya dikatakanlah di server gitu kan. Atau misalnya sempat ada masalah servernya down gitu. Nah, masing-masing itu sebenarnya punya tanggung jawabnya gitu. Jadi kayak kita mau nyalahin yang front end, kita lihat dulu kesalahannya, bukan kesalahannya, kita lihat dulu ininya, apa namanya, terjadi seperti itu kenapa gitu. Kita harus benar-benar, makanya kalau misalnya kemarin kita lihat juga, sebenarnya PR-nya nggak langsung ngasih statement yang reaktif gitu. Jadi kayak kita secara di company-nya sendiri harus kita review dulu, kita harus benar-benar bisa kita review kenapa bisa kejadian seperti itu, di mana, di ABCDE gitu. Nah, dari sana katakanlah ternyata jadi nggak asal langsung main tunjuk gitu. Jadi langsung kamu benerin BCDE gitu, langsung tunjuk, nggak gitu. Jadi kita harus ngobrolin dulu, emang problemnya di mana, denger dibahas, itu biasanya udah nggak ngobrolin Scrum sama Waterfall atau Agile semacamnya, itu udah apa ya, disaster move gitu, kayak
udah kejadian luar biasa lah, namanya KLB gitu. Nah itu biasanya langsung ada rapat untuk mencari nih isunya itu sebenarnya di mananya gitu. Nah dari sana jadi gini, teman saya ada yang kerja di perusahaan startup juga unicorn. Nah kesalahan itu biasanya di perusahaan-perusahaan yang sangat besar gitu, kesalahan itu bukan hal yang perlu ditakutkan. Itu perlu digarisbesar. Bahwa karena misalnya ngilangin, teman saya itu yang jadi PM di salah satu unicorn itu pernah ngilangin sekian ratus juta gitu dari perusahaan itu. Karena ternyata ininya bug gitu, fiturnya bug. Cuma nggak di-blame, bahkan tapi di-appreciate gitu kan. Di-appreciate kenapa? Karena dia bisa nemuin bisa menemukan isu itu dengan cepat gitu. Nah, yang jadi masalah adalah jangan sampai kejadian tersebut terulang lagi gitu. Nah, itu kalau di Scrum, kita di developing Scrum, itu tadi makanya agak beda dengan Kanban. Kalau Kanban itu tadi sangat mudah untuk pindah. Kalau Scrum itu satu fitur itu digodoknya benar-benar. Jadi emang ada teknologi evangelisnya, emang ada Jadi sampai ke developer itu udah matang. Ini loh kita pakai ABCDE. Developernya juga nggak cuma satu developer, jadi langsung bisa mecah ke 3 atau 4 developer atau mungkin lebih gitu. Jadi udah ada yang megang fitur itu siapa. Jadi dari dokumentasi sendiri udah jelas nih. Misalnya fitur A itu yang megang A, yang atasnya teknologi evangelisnya siapa, si Scrum Master-nya siapa, product owner-nya siapa, developer-nya siapa. Nah, begitu nanti fitur itu kena problem, udah kita bisa ngomongin ke tim itu aja gitu. Nggak usah ke blow up ke tim yang lain. Kayak gitu. Jadi nggak perlu sampai ngomong sampai CEO-nya turun sampai ngoding lagi, nggak kayak gitu. Jadi emang benar-benar karena dari awal dokumentasinya udah baik, udah kelihatan nih bahwa fitur A itu udah ke assign ke product evangelisnya siapa, teknologi evangelisnya siapa, product owner-nya siapa, si product manager si PM-nya siapa, developer-developernya itu yang developer yang ngerjainnya juga yang ngodingnya itu siapa. Jadi isu itu bisa dihandle dengan cepat gitu. Nanti kalau misalnya tim itu nggak bisa mengerjakan, itu bisa jadi discuss lagi, baru ke atas lagi kayak ternyata emang kayaknya butuh bantuan dari tim sebelah misalnya kayak gitu. Tim lainnya kayaknya butuh karena misalnya isunya harus dihandle dengan cepat misalnya seperti itu. Nah, tapi masalah tadi salah siapa oke, tapi masalah blaming itu enggak. Maksudnya kayak kamu jadi potong gaji gitu. Biasanya sih yang besar-besar itu udah enggak gitu. Karena culture-nya itu udah yang kayak idiomnya bisa disebutnya kayak 1 million pelajaran 1 miliar misalnya gitu. Emang rugi 1 miliar sih, tapi dapat sebuah pelajaran bahwa itu nggak boleh diulangi lagi gitu. Untuk company-nya sendiri dan untuk developer-nya sendiri. Kayak gitu. Jadi sebenarnya menarik ya Pak ya. Jadi yang perlu diperhatikan ya maksudnya budaya kerja perusahaannya sendiri, bahwa kalau di perusahaan yang bagus, yang perusahaan yang besar itu justru budaya blaming itu bisa dibilang tidak ada gitu ya. Jadi kalau ada kejadian, ada masalah itu ya ibaratnya ya kita hadapi bersama, seperti itu ya kira-kira ya. Oh iya, benar banget. Apalagi itu kan, nah itu juga gunanya tadi dokumentasi kan. Kalau misalnya ternyata orang itu udah pindah ke mana ke divisi lainnya gitu. Kan ada namanya handover yang fitur-fiturnya dan lain-lain. Nah, jadi kan kasihan juga kalau misalnya di blame dia udah pindah divisi sebenarnya. Dia udah pindah divisi ke A, terus masih kena nyangkut-nyangkut divisi problem yang lalu, cuma dia udah nggak punya kuasa untuk kerjain gitu Pak. Jadi kayak gitu. Jadi emang kayak kan ya itulah tadi gunanya emang tadi dokumentasi untuk menghindari blaming seperti itu dan bisa untuk tracing masalah-masalah yang seperti ya contohnya yang real life-nya sekarang Tokopedia yang kemarin itu. Jadi menurut saya kayak isu Tokopedia kemarin no big issue sih, itu pasti langsung di handle dengan cepat sih.
Cuma emang kita wajib ganti password gitu aja sih. Oke, tadi pertanyaan berikutnya apa ya? Pertanyaan berikutnya tadi ini untuk yang dua yang tadi ya Pak ya. Yang terakhir tadi apa? Ini tadi yang kedua itu apa namanya, generalis versus spesialis itu loh. Harus milih salah satu kah? Harus milih salah satu atau mungkin bisa double gitu, bisa dua-duanya. Jadi sebenarnya spesialis sama generalis itu cap doang sih ya. Jadi gini. Kalau menurut saya spesialis sama generalis itu cap aja yang kayak sebenarnya kita juga nggak punya kemampuan untuk mengatakan bahwa seorang tersebut sudah spesialis karena di atas langit masih ada langit gitu. Sampai kapanpun kita nggak sulit untuk mengatakan seorang itu spesialis di A gitu. Katakanlah dari segi keamanan. Nah, kita ngobrolnya bakal panjang banget kalau misalnya spesialis itu harus paling jago misalnya kayak gitu. Nah, sebenarnya yang jadi problem itu adalah terus generalis itu bisa segala hal deh sebenarnya, no problem juga bisa segala hal gitu. Cuma yang jadi problem itu adalah ketika kita punya mindset di awal kita itu cepat puas, maksudnya gimana ya? Aku tuh loncat gitu. Kalau ini ini ya, cepat bosanan gitu sih. Kita baru belajar back end sedikit, ibaratnya baru bisa bikin CRUD, pindah kayak gitu. Kita harus, menurut saya lebih ke sana sih mindset-nya, untuk kita coba nggak sekedar CRUD, gimana sih best practice-nya, gimana sih ngomongin tentang dicontohin misalnya privacy data, gimana sih emang handle OTP, gimana sih handle macam-macam lah, banyak banget. Itu risetnya kan akhirnya macam-macam gitu. Lebih ke sana sih Pak. Jadi lebih ke, kalau menurut saya sih bukan lebih ke generalis spesialis, tapi lebih ke jangan sampai kita tuh ada di posisi yang mau belajar front end engineer, terus kita bikin apa namanya, HTML, web HTML, wih beres gitu, sekarang mau belajar yang lain, nggak gitu. Yang lain itu dalam artian, aku mau belajar bikin apa ya, jadi kalau bisa sih lebih banyak membaca sih, jadi lebih banyak membaca kayak, apalagi sih dari keinginan kita yang di awal yang bisa dikembangin gitu, jangan terlalu cepat puas gitu, jadi ya lebih ke sana sih Pak. Dibandingkan generalis sama spesialis, soalnya kalau ngomongin generalis spesialis, nanti teman-teman juga mungkin takutnya terjebak bahasa spesialis harus jago gitu, jagonya sampai tahap mana nih gitu. Jadi intinya mungkin ya kalau perlu mungkin lupakan aja istilah spesialis sama generalis gitu ya. Yang penting ya apa yang memang diperlukan dipelajari. Gitu ya. Kira-kira mungkin seperti itu ya Pak ya? Iya, benar sekali. Menurut saya sih seperti itu. Opini saya seperti itu. Nah, ini sebenarnya masih ada beberapa pertanyaan lagi, tapi berhubung waktunya sudah mepet, mungkin kita batasi sampai 11.30 saja maksimum. Ini mungkin kita ambil 2 pertanyaan dulu ya. Kalau kita kalau cukup mungkin sisanya masih bisa dibahas lagi. Ini masih ada 4 pertanyaan. Coba saya ambil 2. 2 ini sebentar. Pertanyaan pertama, Pak. Kesalahan yang bisa menyebabkan satu produk itu di take down atau dicabut gitu ya, diakhiri masa hidupnya, lalu nggak dipergunakan lagi. Itu kira-kira mungkin kesalahannya harus separah apa sih kok bisa sampai seperti itu? Kira-kira seperti itu ya. Itu pertanyaan yang pertama. Itu contohnya Uber, Path itu kok sampai dimatikan. Tuh. Lalu ada ini ada pertanyaan, hal yang paling penting dari software development itu kira-kira apa? Paling penting dari software development, oke. Oke, jadi yang pertama tadi pertanyaannya tentang produk kalau sampai di take down itu masalahnya karena apa? Kira-kira seperti itu ya. Terus yang kedua,
itu tadi apa namanya, hal yang kira-kira dianggap paling penting dari development itu, software development itu kira-kira apa? Monggo, Pak Andika. Yang paling penting dari kenapa produk itu di take down? Jadi yang paling umum di saat ini adalah dari bisnisnya biasanya. Dari sisi bisnisnya biasanya yang mana jadi sebuah produk itu kan nggak melulu tentang teknologinya gitu, tapi juga ngomongin tentang market gitu. Uber tuh keren, developer tim itu keren banget. Bahkan mereka itu juga ngembangin mereka tuh punya open source buat analitik. Jadi kalau misalnya mau bikin grafik-grafik dan lain-lain juga bikin. Dia punya kontribut sosial juga bagus untuk dunia developer. Berarti emang developernya kualitasnya keren banget. Problemnya kenapa sampai bisnisnya misalnya harus di take down? Sampai produk harus di take down. Biasanya itu alasan utamanya yang biasanya sampai sekarang itu umum, kayak misalnya sebelum lama ini ada banyak ya yang di take down ya. Toko di take down juga, tutup juga. Itu biasanya dari segi bisnisnya. Di saat ini bukan kebanyakan sih, beberapa produk yang di take down itu salah satunya kehabisan uang. Jadi mereka secara produk bagus, secara revenue bagus, secara revenue pun mungkin sudah untung gitu. Problemnya ketika ngomongin dibandingin sama, tadi belum dibandingin sama operasional gitu. Nah, begitu dibandingin sama operasional, ternyata operasional mereka cukup besar untuk untuk salary, untuk server dan lain-lain. Jadi nggak balance neraca keuangannya di perusahaan tersebut. Nah, begitu itu juga salah satu alasan yang sangat umum. Ada juga perusahaan yang belum untung, jadi mereka masih bergantung sama investor. Jadi juga ini jadi salah satu juga umum juga, beberapa tuh kayak kemarin kejadian kalau nggak salah Toko gitu. Jadi biasanya itu setiap perusahaan yang membutuhkan investor. Jadi perusahaan itu ada yang bootstrap itu emang dari tabungan sendiri, teman-teman developernya gerak sendiri, bikin produk sendiri sampai nyari untung sendiri, get revenue sendiri. Ada yang model begitu, ada yang model based on investment. Jadi nyari investor, pitching tentang idenya, investor ditarik, terus diberikan share, awalnya seperti itu. Nah, nggak ada yang salah, maksudnya di sana nggak ada yang salah. Itu ada plus minusnya masing-masing. Yang investor itu bagus karena itu bagusnya juga karena dapat fresh money, dapat uang fresh yang bisa langsung di-generate buat bikin sebuah fitur dan juga campaign untuk nyari user sebanyak-banyaknya. Jadi produknya bisa scale up dengan cepat. Berikutnya kalau yang tadi yang caranya based on investment apa tadi? Kalau yang satunya lagi ya bootstrap, yang perusahaan yang bootstrap yang pakai kantong sendiri itu juga bagus. Fiturnya biasanya tuh kelebihannya fiturnya tidak di-drive oleh investor. Kalau perusahaan-perusahaan yang based on investment, kebanyakan fiturnya udah ada campur tangannya dari investor. Makanya kalau misalnya teman-teman lihat satu e-commerce ada flash deal, semua ada flash deal gitu, karena itu dari investornya ingin seperti itu biasanya. Nah, kalau yang tadi bootstrap biasanya fiturnya fiturnya dari si developer sendiri biasanya, atau si business owner sendiri. Cuma biasanya yang begini ini mereka lebih berhati-hati karena cash-nya itu nggak sekencang yang dari investor. Biasanya yang begini-gini lebih lambat secara penetrasinya gitu ke masyarakatnya. Karena untuk campaign sendiri mereka perhitungan banyak tuh. Jangan sampai mereka cash out, misalnya kehabisan duit di awal, nggak ada jadi nggak ada cash in, terus kehabisan duit di awal malah nggak bisa muter.
Kayak gitu sih. Paling utama biasanya finansial. Kalau secara legal sampai di take down kayaknya belum pernah dengar. Bahkan misalnya kemarin waktu Facebook ketahuan nyimpen data dia password pengguna itu pernah sampai tahun 2004 kalau nggak salah. 2014 kalau nggak salah. Itu sempat disimpan dalam plain text password user itu sampai segitu krusialnya pun pemerintah nggak bisa take down sebuah perusahaan. Secara legal sih masih sulit karena legalnya masih mungkin juga legal. Oh iya, itu juga mungkin kejadian sih kalau legal. Kalau misalnya perusahaannya tentang perbankan sama OJK nggak disetujui, nggak ya ilegal secara hukum sama OJK nggak disetujui juga bisa di take down sih kalau itu. Cuma peluangnya kecil lah kalau dari legal. Kebanyakan dari finance sih. Seperti itu. Terus tadi yang terakhir. Yang pertanyaan berikutnya tadi soal ini Pak, kira-kira hal yang dianggap paling penting gitu, kira-kira begitu ya, hal yang dianggap paling penting dalam software development itu apa? Yang paling penting software development. Waduh, yang penting banyak ya. Kalau paling penting saya nggak bisa, saya sendiri kayak bisa jawab gitu ya. Banyak ini sendiri. Ada porsinya masing-masing gitu. Kalau dibilang paling penting nggak ada, karena finance kita dalam proses ini development-nya ya, bukan di produknya, tapi di development-nya itu salah satu yang penting menurut saya adalah timnya gitu. Timnya itu kalau menurut kita gini, Y Combinator, kalau misalnya teman-teman pernah tahu Y Combinator, sebuah perusahaan funding juga di Amerika, mereka tidak invest based on idea. Jadi mereka tidak investasi based dari idenya teman-teman. Cuma mereka invest on people. Jadi mereka investasi kepada orangnya gitu. Jadi kalau bisa teman-teman emang masing-masing itu harus punya personal yang kuat gitu. Di timnya akhirnya dari personal yang kuat, timnya juga akan jadi tim yang kuat. Kalau kalian tahu, WhatsApp sampai sekarang itu engineer-nya itu masih di bawah 100 gitu. Masih di bawah 50 kalau nggak salah malah. WhatsApp dengan 1 billion user-nya dia, 1 billion user gitu, dengan user yang sampai 1 miliarnya dia engineer-nya nggak banyak. Mungkin bisa di-googling. Correct me if I'm wrong. Jadi yang paling penting adalah kalian personalisasinya itu harus kuat juga. Itu sih, timnya harus kuat. Tim penting. Tapi kalau ngomong paling penting topiknya apa nih yang harus bisa itu berat tuh. Karena masing-masing punya peranan masing-masing sih. Kayak gitu. Backend-nya harus kuat, servernya yang ngomongin server harus juga bagus, yang ngomongin front end pun harus bagus, ngomongin desain pun harus bagus. Semua harus bagus sih. Kayak gitu. Oke, terima kasih banyak Pak Andika. Ini karena waktunya sudah limit. Ya. Masih ada pertanyaan-pertanyaan, tapi sepertinya kayaknya mungkin tidak memungkinkan untuk kita lanjutkan pertanyaannya. Nah, kembali ke ini mungkin dari pertanyaan-pertanyaan yang tadi yang sudah masuk ya Pak ya. Mungkin Pak Andika bisa memilih 3 pertanyaan terbaik Pak, yang kalau menurut Pak Andika yang paling bagus gitu, mungkin yang mana gitu. Jadi apa perlu saya ini semacam flashback gitu tadi pertanyaannya apa saja? Boleh Pak, boleh banget Pak. Oke. Jadi tadi pertanyaannya ada satu, ini yang dari mahasiswa saja ya Pak ya? Ya. Yang batasi saya dari mahasiswa. Pertanyaan yang pertama itu, bisa nggak tadi soal
software development itu diterapkan lebih dari satu metode? Oke. Itu pertanyaan pertama. Lalu berikutnya soal yang yaitu tadi ketika ada software yang bermasalah, siapa yang harus disalahkan? Siapa yang bertanggung jawab? Itu pertanyaan berikutnya. Lalu ada lagi soal spesialis versus generalis. Apakah harus memilih salah satu? Oke. Itu pertanyaan ketiga yang dari mahasiswa. Lalu ada lagi pertanyaan keempat, apa yang menyebabkan suatu produk itu di take down? Yang keempat itu. Lalu yang kelima, hal yang dianggap paling penting dari dalam sebuah software development. Gitu. Jadi kalau yang dari mahasiswa ada 5 pertanyaan, Pak. Itu tadi. Oke, ini saya udah bikin 3. Pertama, ketika ada kesalahan, kesalahan, siapa yang bertanggung jawab? Ini pertanyaan bagus, sangat bagus, membuka wawasan juga. Berikutnya, ini yang kedua, ya generalis versus spesialis. Ini topik umum sih kalau menurut saya. Kayaknya ini juga pertanyaan bagus, karena ini sering jadi perdebatan, dan perdebatan tidak pernah selesai ini. Berikutnya yang terakhir, pertanyaan terakhir, itu adalah, tadi Pak, yang terakhir. Yang ini, apa namanya, hal yang paling penting. Hal yang paling penting, ya itu juga. Jadi kayak, mungkin itu pertanyaannya juga cukup. Ya, jadi teman-teman juga jadi sadar bahwa apapun jalan yang teman-teman pilih itu adalah peranan yang penting gitu dalam sebuah produk. Kayak gitu sih. Oke, jadi sudah terpilih 3 orang penanya. Itu selamat. Itu bagi 3 orang mahasiswa penanya yang paling yang terpilih, dipilih oleh Pak Andika itu tadi ya. Itu masing-masing berhak mendapatkan saldo link aja sebesar Rp50.000. Nanti bisa itu nanti bisa menghubungi ke Bu Khadijah masing-masing. Yang terpilih bisa kontak ke Bu Khadijah, bisa via chat. Setelah ini mungkin bisa langsung kontak aja bagaimana apa namanya mekanismenya nanti. Terima kasih Pak Andika. Terima kasih. Thank you for having me. Terima kasih. Iya. Terima kasih Pak. Terima Sampai kasih ketemu semuanya. lagi Pak Andika. Ya. Thank you. Kepada seluruh mahasiswa dan seluruh yang sudah hadir di sini, baik dari para dosen maupun dari mahasiswa sudah terima kasih sudah hadir di sesi. Saya lebih suka menyebutnya sesi sharing ya Pak ya. Oh iya. Sesi sharing dari Pak Andika. Moga-moga dari sini bisa memberi gambaran kepada mahasiswa. Nanti Anda ketika Anda sudah lulus dan Anda sudah bekerja di lapangan, kira-kira situasinya seperti apa? Jadi apa namanya? Mungkin melegakan dalam arti mungkin bisa jadi mungkin tidak seseram yang Anda bayangkan sebelumnya dari bagi para mahasiswa, mungkin juga bahkan lebih seram dari yang Anda bayangkan. Ya, semoga bisa cukup mencerahkan. Demikian kita akhiri sesi sharing kuliah tamu kali ini. Terima kasih banyak untuk Pak Andika. Mungkin untuk selanjutnya nanti apa namanya bisa dengan Bu Farah langsung ya Pak Andika untuk berikutnya. Oke, terima kasih banyak Pak Andika semua. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.